Minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara penyusunan kalimat dengan menggunakan partikel wa dengan partikel mo. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pertama kita, yaitu dengan penyusunan kalimat dengan partikel wa dan partikel mo, ada baiknya kita hafalkan dulu kosakata di pelajaran pertama agar kita lebih mudah nanti untuk menyusun kalimatnya. Nah teman-teman, kita masuki kosakatanya di pelajaran pertama. Watashi, watashi artinya saya. Watashi tachi artinya kami atau kita. Kemudian anata artinya Anda. Anu hito orang itu. Minasan saudara sekalian atau saudara semuanya atau saudara seluruhnya. Nani nani san saudara titik-titik, misalnya saudara Andi, Andi san, saudara Yanti, Yanti san. Kemudian nani nani jing adalah untuk menyebutkan nama orang yang disertai dengan kewarganegaraan, misalnya orang Amerika, Amerika jing, orang Inggris, Inggris jing, orang Indonesia, Indonesia jing. Kemudian sensei artinya guru, sensei artinya guru. Isha artinya dokter. Ginkoin artinya pegawai bank, orang yang bekerja di bank. Kemudian hai, apabila kita mengatakan iya maka kita ucapkan hai. Hai agak ditekankan sedikit, bukan hai tapi hai. Kemudian iye, iye artinya tidak, agak ditekankan sedikit. Iye bukan iye tapi iye. Kemudian kita lanjutkan kenkyusha, kenkyusha artinya peneliti. Denki artinya lampu, bukan dengki yang di Indonesia ya, tapi dengki yang di Jepang artinya lampu. Dare artinya siapa, atau bentuk sopannya yaitu donata. Donata, donata desu ka, siapa. Dare desu ka bisa juga, sama saja, cuman donata lebih sopan daripada dare. Kemudian kyoshi, kyoshi ini kyoshi bacanya, bukan kyoshi tapi kyoshi, panjang o-nya, artinya guru atau guru. Ini ada perbedaan antara kyoshi dengan sensei. Kalau sensei orang lain yang menyebutkan kita, misalnya orang itu siapa, orang itu guru. Kalau kyoshi ini untuk menyatakan diri kita sendiri, saya guru, kita pakai kyoshi, bukan watashi wa, misalnya saya guru, kita pakai watashi wa kyoshi desu, bukan watashi wa sensei desu. Kalau sensei orang lain yang menyebutkan kita, sedangkan kyoshi kita yang menyebutkan diri kita sendiri. Kemudian Igrisu artinya Inggris. Indonesia artinya Indonesia. Amerika tetap Amerika. Nihon Jepang. Nah untuk kosakata yang lain teman-teman bisa tambahkan sendiri atau bisa melihat kamus ataupun bisa di Google. Itu ada kosakata bahasa Jepang. Nanti di pelajaran selanjutnya akan kita tambahi lagi kosakatanya biar bisa lebih paham, bisa lebih lancar dalam berbahasa Jepang. Nah teman-teman, kita masuki pelajaran pertama yaitu penyusunan kalimat dengan partikel wa dan partikel mo. Penyusunan kalimat dengan partikel wa dan partikel mo. Dia rumusnya ada rumusnya. Kalau partikel wa titik-titik wa titik-titik des. Wa kalau misalnya dia sebagai partikel, tulisannya bukan seperti ini tapi seperti ini. Ini kalau penulisan wa dalam hiragana. Kalau penulisan wa sebagai partikel maka seperti ini, ha. Ditulis ha tapi dibaca wa.
ditulis H, dibaca wa. Nah, teman-teman, kita buatkan contohnya penggunaan partikel wa dalam kalimat. Titik-titik wa, titik-titik des. Saya adalah seorang guru. Saya adalah seorang guru. Saya bahasa Jepangnya watashi. Kemudian kita masukkan partikel wa. Kemudian kita masukkan guru. Guru kyoshi. Watashi wa kyoshi desu. Watashi wa kyoshi desu. Des ini dipakai untuk menutup sebuah kalimat. Apabila dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerja, maka kita tutup dengan des. Dan apabila di dalam kalimat tersebut ada kata kerja, maka kata kerjalah sebagai penutup kalimat tersebut. Karena di sini tidak ada kata kerja, maka kita tutup dengan des. Watashi wa kyoshi desu. Saya adalah seorang guru. Contoh yang lain. Budi adalah seorang peneliti. Budi adalah seorang peneliti. Budi, jangan lupa Budi sang, karena apabila kita menyebutkan nama orang selalu kita pakai di ujung dari nama tersebut sang, artinya saudara Budi. Budi sang wa kenkyūsha desu. Budi sang wa kenkyūsha desu. Budi adalah seorang peneliti. Kemudian kita buat contoh yang lain yang menggunakan partikel wa. Arifin adalah seorang, atau Arifin adalah seorang yang berwarga negara Inggris. Contohnya, Arifin sang wa ikirisu jin desu. Nah, kita pakai jin apabila orang tersebut diikuti oleh kewarganegaraan. Misalnya orang Amerika, Arifin sang wa ikirisu jin desu. Kemudian kemudian ini partikel selanjutnya adalah partikel mo. Artinya juga. Kita buat contohnya. Watashi wa, contohnya tadi, watashi wa kyoshi desu. Saya adalah seorang guru. Kemudian kita masukkan ini, yanti sang mo kyoshi desu. Yanti sang mo, yanti juga seorang guru. Yanti sang mo kyoshi desu. Watashi wa kyoshi desu. Yanti sang mo kyoshi desu. Nah, begitulah cara memasukkan partikel mo ke dalam kalimat. Kemudian apabila kita membuat kalimat pertanyaan atau interrogatif, maka di ujung kalimat tersebut kita menambahkan k di ujung kalimat tersebut. Misalnya, apakah Budi seorang guru? Apakah Budi seorang guru? Apabila kita menyebutkan nama orang untuk guru, maka yang kita pakai adalah sensei, bukan kyoshi. Karena kyoshi untuk menyebutkan diri kita sendiri, sedangkan sensei untuk menyebutkan orang lain. Budi sang wa sensei desu ka? Budi sang wa sensei desu ka? Apakah Budi seorang guru? Maka misalnya kita jawab hai. Nah, apabila jawabannya ya, maka kita jawab hai. Budi sang wa sensei desu. Hai, Budi sang wa sensei desu. Kemudian apabila jawabannya tidak, maka kita jawab iye, sensei ja arimasen. Sensei ja arimasen ataupun sensei dewa arimasen. Artinya bukan guru. Bukan guru. Kemudian contoh yang lain,
kita masukkan kata dengki dalam kalimat. Dengki dalam kalimat. Nah, ini adalah sebuah lampu. Ini adalah sebuah lampu. Dalam bahasa Jepang ini adalah kore. Ini bahasa Jepangnya kore. Kore wa denki desu ka? Kalau dalam pertanyaan. Kalau misalnya kita dalam membuat kalimat pernyataan ini adalah sebuah lampu, maka kore wa denki desu. Kore wa denki desu. Apabila kalimat pertanyaan maka kita pakai kore wa denki desu ka? Kore wa denki desu ka? Maka kita jawab ini. Apabila jawabannya ya, kita jawab hai denki desu. Hai denki desu. Apabila jawabannya tidak, iye denki ja arimasen ataupun denki dewa arimasen. Nah, untuk pelajaran kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share apabila video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan mudah-mudahan apabila teman-teman men-share video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain.